persilahkan sepenuhnya kepada Pak Rahmat Syah. Untuk itu, mari kita berikan reaction jempolnya untuk Pak Rahmat Syah dan kita sambut dengan perhatian yang penuh. Terima kasih banyak Pak Seno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, para fasilitator yang berbahagia, Maya Angelou dia pernah berkata, audiens Anda bisa jadi mereka lupa apa yang Anda sampaikan, tetapi mereka senantiasa akan mengenang kesan apa yang Anda ciptakan selama Anda berkomunikasi dengan mereka. Oleh karena itulah, maka Bapak dan Ibu sekalian, selama 2 jam ke depan, izinkan nama saya Rahmat Syah. Aktivitas saya sehari-hari, Bapak dan Ibu sekalian, concern membantu orang-orang ketika berbicara di depan umum agar mampu berbicara dengan percaya diri, sistematis, dan dapat meyakinkan idenya kepada orang lain. Alhamdulillah saya sudah terjun di bidang public speaking, concern public speaking lebih daripada 10 tahun ini, membantu para manajer, para profesional, para eksekutif, dan juga orang-orang yang mereka sangat ingin bagaimana ide-ide yang ada dalam pikiran mereka, bagaimana agar mereka mampu bisa menuangkan ide tersebut sehingga orang yang diajak bicara faham, orang yang diajak bicara mengerti, dan orang yang diajak bicara yakin dengan apa mereka sampaikan. Tujuannya apa? Supaya ide tersebut dapat tereksekusi. Pak Seno, mohon izin agar saya bisa share screen. Udah bisa ya? Oke, sip. Bapak dan Ibu sekalian, sekitar 2 minggu yang lalu ketika saya diajak bekerja sama ataupun untuk memberikan pandangan saya, memberikan pengalaman saya, sharing skill, knowledge yang saya kuasai tentang public speaking ini, saya sangat bahagia sekali karena hari ini dapat kesempatan di acara interaktif webinar ini untuk sama-sama kita akan share bersama adalah tentang konteks public speaking ini sendiri. Sebagaimana orang Indonesia bilang tak kenal maka tak sayang, Bapak dan Ibu sekalian, saya asli dari Aceh. Saya tadi nggak dengar ada yang dari Aceh, tapi ada juga dari Sumatera tadi Pak Seno ya. Ada dari Sumatera tadi. Sumatera Utara, Riau. Riau ada juga di sana, baik. Jambi ada Riau. Siap. Bapak dan Ibu sekalian, saya asli dari Aceh. 2004 yang lalu pada saat tsunami Aceh, saya salah seorang survivor tsunami. 2005 hijrah ke Jakarta, awalnya dalam rangka mengatasi trauma yang saya hadapi. Efek dari tsunami masih terngiang-ngiang tentang traumatik yang menyebabkan saya susah move on. Sampai satu waktu, saya pernah berkunjung untuk melakukan konsultasi kepada seorang dokter untuk saya tanyakan, "Dok, kira-kira kondisi saya ini sampai kapan?" Dokternya mengatakan, "Mas Rahmat, biasanya paling cepat selesai 2 tahun, terkecuali Mas Rahmat melakukan pendekatan spiritual. Supaya Mas Rahmat ikhlas dan ridho dengan pengalaman di masa lalu." 2006 booming pelatihan ISQ, kuantum ikhlas dan sejenisnya. Saya belajar ilmu ini agar betul-betul supaya lebih ikhlas dan ridho pengalaman di masa lalu. Dan yang paling mengubah pola pikir saya Bapak dan Ibu ketika saya belajar ada yang namanya NLP, Neuro Linguistic Programming. Saya nggak tahu apakah program ini sudah ada NLP for Teacher, fasilitator ataupun teacher yang diselenggarakan oleh Tanoto Foundation, yang dimana Bapak dan Ibu, materi ini adalah membahas tentang cara kerja pikiran. Di sana dikatakan otak manusia ini bekerja dengan sebuah pola. Ketika polanya berubah, maka reaksi responnya pun juga ikut berubah. Sebagai contoh, ada orang dia pernah takut dengan pocong. Tentu kalau kita selidiki, kalau takut pocong apa yang akan muncul? Warnanya kusam, kemudian biasanya lompat-lompat, lusuh dan sebagainya. Pasti warna putih. Tetapi ketika polanya diubah, tiba-tiba disuruh imajinasi, pocong yang kamu takut itu berwarna pink. Yang biasanya diikat kemudian mulai terurai.
Dan kemudian bahkan yang biasanya putih-putih itu sekarang menjadi lebih cantik. Itu biasanya responnya juga akan menjadi berbeda. Begitulah yang terjadi pada diri saya Bapak dan Ibu ketika ditanyakan apa arti tsunami bagi saya di masa lalu. Saya mengatakan itu sesuatu musibah dalam hidup saya. Tetapi perjalanan waktu sampai saya menemukan makna ketika ditanya hari ini, Mas Rahmat, apa artinya tsunami bagi Mas Rahmat hari ini? Bagi saya itu adalah berkah. Ketika saya menganggap ini sebuah keberkahan, maka saya mensyukuri pernah mengalaminya karena cara kerja otak berbanding lurus. Ketika kita tahu salah, maka kita akan tahu benar. Ketika kita pernah gagal, kita akan tahu berhasil. Dan pada saat kita sedih menderita pengalaman hal tertentu, di sanalah kita akan tahu yang namanya bahagia. Maka pesan moralnya, perbanyaklah masalah dalam hidup Anda supaya Anda lebih bahagia, Bapak dan Ibu. Itu pesan moralnya. Tapi pastikan segera selesai dengan persoalannya, jangan sampai nanti lama menderitanya gitu ya. Itu pesan moralnya. Lalu belajar juga yang lain, saya belajar tentang Certified Learning Program yang ini bagaimana mendesain, bagaimana cara mendevelop, bagaimana sampai kemudian implementasi dan mengevaluasi sebuah program pelatihan. Juga mempelajari tentang profiling analisis. Pendekatan yang saya lakukan ada 3. Satu, melakukan pendekatan dengan DISC. Yang kedua adalah grafologi, bagaimana memahami karakter seseorang lewat tulisan tangan dan tanda tangannya. Dan yang terakhir, sudah 3 tahun saya pelajari tentang face reading, bagaimana memahami sifat dan karakter seseorang lewat wajahnya, selama dia punya wajah. Nah, selama dia punya wajah, insya Allah bisa dianalisis ya. Jadi kalau nggak ada wajah, susah untuk di profiling. Saya ada sebuah lembaga namanya adalah public speaking yang sifatnya adalah melakukan reguler. Kalau semenjak pandemi melakukannya adalah secara online. Sekarang tinggal saya di Depok, Bapak dan Ibu sekalian, Jawa Barat. Saya sudah menikah, alhamdulillah istri saya 3 anaknya. Ini mohon tidak dipotong karena bahagia kalau bahaya sekali kalau dipotong, ini komunikasinya menjadi berbeda ya. Selama sesi ini nanti Bapak dan Ibu sekalian, proses pembelajaran kita seperti apakah yang akan kita lakukan? Saya yakin sebagai fasilitator kita sering mendengar Bapak dan Ibu, kosongkan gelas Anda supaya dapat ilmu baru. Karena ini berdasarkan sebuah cerita dikatakan ada salah seorang anak muda, dia bertanya kepada masyarakat, tunjukkan kepada saya di mana orang bijak, saya mau belajar ilmu kebijakan dan kearifan kepada dia. Dan warga desa mengatakan, hai anak muda, kalau kamu ingin belajar, maka naiklah ke atas bukit sana, ada seorang arif dan bijaksana akan mengajarkan kamu ilmu arif dan bijaksana. Berangkatlah anak mudanya. Sampai ke atas bukit dan kemudian dia menemukan sebuah gubuk. Dan lalu di sana sudah ada seorang laki-laki yang sudah berumur, berjenggot, udah warna putih, pakai baju putih juga. Dan karena dia itu orang bijak, maka langsung mengatakan, anak muda silakan duduk. Izinkan saya ke belakang untuk menyiapkan teh kepadamu. Dan kemudian sang bijaknya membawa teko dan 4 gelas. Tekonya berisi teh. Lalu yang beliau lakukan, gelas yang pertama itu adalah terbuka tapi bolong di bawahnya. Ketika dituangkan teh, apa yang terjadi? Pasti tidak ada satupun yang ada air teh yang tertampung. Sang pemuda mulai curiga. Katanya orang arif, tapi kok nuangin teh dalam gelas yang bolong? Gelas yang kedua, yang terjadi adalah ketika terbuka, isinya sudah penuh. Lalu dituangkan lagi tehnya. Apa yang terjadi? Ya tetap saja tidak ada satupun yang tertuang di dalam sana. Tambah anak muda dia saking nggak nahannya, dia ingin ngomong tapi dia percaya, oh aku harus sabar, nggak boleh ngomong. Tapi kemudian begitu gelas ketiga Bapak dan Ibu, tertutup gelasnya, tapi dituangkan tehnya, maka tidak ada satupun air teh yang bisa tertuang. Saking dia nggak tahan, lalu dia mengatakan kepada orang arifnya, Pak, bagaimana mungkin airnya bisa tertuang kalau gelasnya bolong, kalau gelasnya itu kemudian penuh dan juga tertutup? Dan orang bijak mengatakan, anak muda, kamu tidak akan mendapatkan satupun ilmu dari saya selama kamu tidak meluangkan dirimu untuk saya tuangkan ilmu. Makanya di sana dikatakan kemudian dalam kelas-kelas, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita kosongkan gelas kita bersama-sama supaya kita bisa mendapatkan ilmu hari ini. Itu sering kita dengar Bapak dan Ibu. Tapi khusus sesi ini dengan saya Bapak dan Ibu, kita tidak pakai prinsip teku ini. Kenapa?
Menurut saya, inilah asal muasal penyebab kenapa setiap orang ikut training lupa dengan materi. Karena begitu dia ikut, trainernya ngomong, kosongkan gelas Anda, lupa lagi gitu ya. Jadi nggak ada yang diingat, setiap ikut training baru lupa lagi ya. Oleh karena itu, supaya tidak lupa-lupa, apa yang kita lakukan? Prinsip gentong, Bapak dan Ibu. Gentong, prinsipnya adalah dia secara ukuran lebih besar. Dan biasanya dalam gentong ini, siapapun boleh menuangkan airnya, siapapun boleh ambil airnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saya mengajak semuanya, karena saya yakin kita semua punya pengalaman, kita punya pemahaman, kita punya pengetahuan. Yuk sama-sama kita sharekan hari ini. Namanya juga adalah webinar interaktif. Artinya, sumbernya bukan hanya dari saya. Tapi please Bapak dan Ibu, nanti selama sesi diskusi kita ini Bapak dan Ibu, prinsipnya tetap sama, kita tidak akan jauh kemana-mana. Gentong ini kita siapkan adalah khususnya untuk public speaking. Tapi siapapun boleh berbagi ide, siapapun boleh mengambil idenya. Oleh karena itu, mari kita posisikan diri kita sebagai pembelajar sekaligus sebagai pengajar di sana, supaya apa? Setiap orang dapat ilmunya. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah prinsip, ketika dua orang bertemu untuk berbagi uang. Katakanlah saya punya duit 1 juta rupiah. Kemudian Pak Seno punya duit 1 juta rupiah. Kami bertemu sepakat. Pak, kita saling tukar uangnya 1 juta rupiah. Begitu kami berpisah, Bapak dan Ibu, tetap bawa pulang duitnya adalah 1 juta rupiah. Karena duit saya kepada Pak Seno, duit Pak Seno kepada saya. Akan berbeda halnya ketika kami sepakat, Pak, mari kita berbagi idea. Tadinya saya punya 1, Pak Seno punya 1. Lalu kami sepakat bertemu untuk berbagi idenya. Ketika pulang Bapak dan Ibu, bisa jadi 2, 3, 4, bahkan lebih banyak lagi idea yang bisa dibawa pulang. Oleh karena itu, prinsip pembelajaran kita hari ini adalah webinar interaktif. Ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan pegang prinsip gentong ini, siapapun nanti boleh berbagi idenya. Sepakat Bapak dan Ibu? Kalau sepakat boleh berikan jempol reaction-nya. Oke. Bentar. Bapak dan Ibu sekalian, secara aturan main tadi sudah disampaikan semuanya, dan sekarang apapun yang akan kita lakukan adalah bersifat Bapak dan Ibu. 1, prinsipnya boleh salah, yang kedua tidak boleh baper, dan partisipasi adalah 100%. Caranya yang pertama Bapak dan Ibu, saya sangat kepingin waktu kita yang 2 jam ini, mari kita maksimalkan semaksimal mungkin. Ada feedback ya? Oke. Mari kita manfaatkan. Caranya adalah, mohon Anda tuliskan apa ekspektasi ataupun harapan ataupun problem Anda dalam konteks public speaking selama ini di kolom chat untuk kita everyone ini. Silakan. Harapan Anda ikut training ini apa, sesi ini apa, pilihan Anda di antara 7, Anda memilih ini, ekspektasinya apa, harapannya apa, boleh dituliskan di kolom chatnya. Atau mungkin mau menuliskan berupa pertanyaan yang sudah Anda siapkan, boleh juga, silakan. Tentu konteksnya adalah berhubungan tentang public speaking. Terima kasih, Bu Mariani. Tanpa deman panggung, oke. Wah, ini masih tentang PD, baik. Lebih menarik dan meyakinkan. Terima kasih Bu Sri Yudianti. Menambah PD, silakan. Lupa kata-kata, baik. Bagaimana teknik penyusunan materi dengan baik, dapat bicara dengan renyah dan lancar. Terima kasih. Siap. Ngatasi grogi. Mengulang kata-kata yang sama. Berjalan sistematis. Baik, terima kasih banyak. Oh, terima kasih. Ini pertanyaan udah spesifik. Kalau ada dengan linguistik tertentu, itu menjadi sebuah kekhasan menjadi unsur positif ataupun negatif. Oh, oke, sip. Ini sistematika.
Runtut. Materi yang runut. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Ini artinya ada dua fokus kita secara garis besar yang saya dapatkan di sini, yang saya tangkap di sini. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mengontrol diri kita, mengelola diri kita agar mampu berbicara dengan percaya diri. Kemudian sekaligus adalah bagaimana agar kita ketika berbicara, ide yang ada dalam kepala kita, konsep yang sudah ada, supaya itu mulus, supaya runut, supaya sistematis ketika kita menyampaikannya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Ini hanya sekedar untuk energizer aja selama sesi saya, Bapak dan Ibu. Kalau nanti saya mengatakan satu tepukan, maka di tempat Anda masing-masing supaya ada gerakan tangan, cukup tepuk tangannya sekali saja. Walaupun nggak bunyi nanti sampai ke mic, nggak jadi masalah. Ini hanya untuk ada aktivitas fisik Anda. Kalau satu tepukan, maka satu kali. Dua tepukan, dua kali. Tiga tepukan, tiga kali. Dan kalau mendengar saya mengatakan setengah tepukan, maka tidak kena. Kita tes terlebih dahulu ya. Satu tepukan. Dua tepukan. Tiga tepukan. Dua setengah tepukan. Oke. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Ini nanti kita akan lakukan di tengah-tengah. Ini secara gerakan. Lalu yang kedua, energizer kita adalah secara suara. Bagaimana bentuk cara suaranya? Saya yakin dan percaya kita semua di sini adalah orang-orang berpikiran positif. Maka selama sesi, jika Bapak dan Ibu sekalian mendengar saya mengatakan kata-kata password, maka tolong beri jawabannya seperti ini. Nadanya wajib seperti itu ya, nadanya wajib seperti itu. Kalau mendengar kata-kata password, nadanya seperti itu. Kita tes, ini boleh dibuka mic dulu hanya untuk latihan, habis itu dimatikan kembali mic-nya. Kita tes Bapak dan Ibu ya, siap-siap. Password. Belum pas nih, masih capcuk gitu ya. Oke, kita lakukan sekali lagi. Password. Wih, mantap sekali Pak Idris, baru kedengaran. Tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak dan Ibu. Silakan mic-nya di silent kembali. Terima kasih banyak. Kalau misalnya gini lagi, ajari dulu aku. Ya. Boleh dibantu nanti di silent semua oleh hostnya ya. Nanti kalau punya saya mati, nanti saya nyalakan kembali. Bapak dan Ibu sekalian, topik pembahasan kita insya Allah nanti akan ada 3 hal yang akan kita bahas. Framework, speak with confidence, dan juga yang ketiga adalah kita akan bahas tentang how to convince your audience. Yang pertama Bapak dan Ibu, mari kita awali dengan konsep apa itu public speaking. Mas Tanto Yahya, beliau pernah bercerita dalam sebuah kelas Bapak dan Ibu, ketika kita mau bicara tentang prinsip public speaking, mari kita pahami terlebih dahulu asal katanya. Maksud beliau, dalam bahasa Inggris, speak dan talk dua hal berbeda. Speak dan talk dua hal berbeda. Talk, kata beliau, itu adalah anugerah dari Allah selama orang tersebut tidak cacat. Bisa buka mulut, keluar kata-kata, bunyinya muncul. Persoalan orang faham atau tidak, itu kita tidak pernah peduli. Yang penting asal cuap, asal ngomong, asal buka mulut, asal kedengaran suara. Itu namanya talk. Dalam bahasa Indonesia padanannya lebih cocok kita sebut dengan ngomong. Sementara speak, sebelum Anda buka mulut Anda, kata Mas Tantowi, adalah ada hal yang akan Anda pertimbangkan. Satu, Anda mempertimbangkan apa yang mau saya sampaikan. 2, kepada siapa saya menyampaikannya atau siapa yang akan menyimak. 3, dalam rangka apa, momennya apa. 4, bagaimana caranya. Maksudnya, kata beliau, sebelum Anda mengeluarkan kata-kata tertentu, maka pikirkanlah 4 hal ini, supaya Anda akan tahu di mana posisi Anda, supaya Anda bisa menyesuaikan sesuai konteksnya masing-masing.
Karena berbicara tentang speak, ini bukan hanya persoalan pesannya yang dikomunikasikan, tetapi juga bagaimana kemudian pesan tersebut disampaikan. Bahasa lainnya adalah seperti ini. Bapak dan Ibu semua sudah punya barang yang istimewa, produknya bagus, berkualitas. Maka pastikanlah karena produk ini berkualitas dan sangat excellent, maka pastikanlah bungkusnya pun juga yang bagus. Jangan sampai barangnya mewah kemudian cuman di cover dengan asal-asalan. Inilah sebuah gambaran Bapak dan Ibu pada saat kita berbicara. Lalu apa itu public speaking? Ini kata-kata beliau. Public speaking adalah seni menyampaikan pesan. Sempat muncul pertanyaan, Mas, kenapa kita menyebutnya dengan seni? Itu muncul pertanyaan. Lalu beliau mengatakan, karena antara saya dengan Anda sudah punya karakter masing-masing, maka jadilah diri Anda tanpa perlu menjadi orang lain. Sebab sesuatu yang diikutin, maka yang diikutin itu akan menjadi selalu yang terbaik. Ketika Anda ingin meniru-niru saya, maka tetap akan senantiasa yang terbaik adalah saya. Anda jadi hilang di sana. Lalu bagaimana caranya? Jadilah diri Anda. Saya menjadi Rahmat Syah, menjadi Pak Seno, menjadi Pak Romi, menjadi kemudian Pak Gunanto. Kita tetap menjadi diri kita masing-masing, Bapak dan Ibu. Artinya kalau sudah berbicara tentang public speaking, inilah saya, beginilah cara saya menyampaikan. Tetapi karena kita sekarang sadar sedang bicara tentang teknik ataupun skill public speaking, lalu apa yang harus ada? 1. Unsur verbal. Pilihan kata yang jelas, runut, sistematis. 2. Vokalnya ketika kita berbicara, sebab ketika kita berkomunikasi, suara kita mempengaruhi makna. Apalagi di kita orang timur, Bapak dan Ibu, antara nada yang tinggi dengan nada yang rendah itu memiliki makna yang berbeda. Bahkan jangankan berkata-kata, tingkat cara bernafas aja punya makna. Ketika Pak Seno kemudian mengatakan, Mas Rahmat mau ngopi? Nggak ngomong, cuman nya tuh kedengaran nafasnya begitu. Itu akan menjadi berbeda. Ini maksud dari vokal. Visual, Bapak dan Ibu, ketika berbicara, materi Anda bagus, kontennya excellent, tapi dari awal sampai dengan akhir flat wajahnya. Sehingga orang nggak tahu, ini yang mana pertanyaan, mana pernyataan, dan mana yang betul-betul harus sungguh-sungguh untuk diperhatikan. Makanya dalam berbicara ini, kata Mas Tanto Yahya, beliau mengatakan, pesan saja tidak cukup, tetapi kita harus memikirkan bagaimana diartikulasikan dan bagaimana mengekspresikannya. Ketika kita mengekspresikan dengan cara yang tepat, maka disitulah nanti kita akan melihat kontekstual. Contoh Bapak dan Ibu, bicara semangat penting, bicara antusias itu penting. Ketika kita berbicara di depan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu penting, perlu untuk dilakukan. Tetapi ketika ada acara orang meninggal menjadi tidak pas. Contohnya mentang-mentang habis ini udah belajar public speaking, semangat, antusias. Lalu pihak keluarga ngomong, tolong ya diwakili untuk menyampaikan sepatah dua kata ataupun untuk para jamaah yang mensalatkan jenazah. Tiba-tiba Anda dengan semangat 45 Bapak dan Ibu, maju ke depan dan kemudian memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, kami dari pihak keluarga mengucapkan terima kasih karena Anda sudah berkenan untuk mengurus jenazah dari proses memandikan, memakamkan, dan sekarang Bapak dan Ibu kita salatkan bersama-sama. Sebentar lagi mari bersama-sama kita antarkan jenazah ini sampai ke liang lahatnya. Dan bagi Anda yang punya persoalan hutang piutang, silahkan hubungi kami pihak walinya. Ngomongnya sih antusias, cuman mungkin jamaah akan ngomong, kayaknya kematiannya diharapkan ya. Kok semangat sekali? Pesannya betul. Tapi cara ngomongnya tidak elok, cara bicaranya tidak etika. Makanya di sini kita orang timur Bapak dan Ibu. Makanya di sini Bapak dan Ibu sekalian, waduh, ini ada beberapa muncul. Makanya di sini adalah yang terjadi Bapak dan Ibu kadang-kadang adalah pada saat proses kita berbicara dan kemudian orang timur itu sangat peduli kalau ngomong dengan orang tua harus bagaimana. Ada tata krama yang perlu diperhatikan dan untuk diikuti di sana.
Kenapa? Semuanya harus pada tempatnya. Tempatnya bagaimana? Sesuai dengan tujuan. Saya menginformasi, saya mau meyakinkan, saya atau mau menginspirasi. Sangat tergantung konteks, maka disitulah nanti kita akan menentukan cara kita penyampaiannya. Ini secara prinsip Bapak dan Ibu. Makanya nantinya supaya mendapatkan ini secara maksimal, apa harus kita lakukan? State of mind, cara kita berpikir. Apa yang maksud dengan cara berpikirnya? Ada 3 hal. Yang pertama, cara kita menyikapi audiens. Ini prinsip Bapak Ibu. Ini prinsip. 1. Terhadap audiens kita Bapak dan Ibu. Apa sudut pandang yang harus dipakai? Pakailah sudut pandang Bapak dan Ibu. Anggap audiens Anda yang pertama adalah orang-orang idiot. Loh, kok idiot? Ya, supaya materi yang Anda sampaikan tidak terlalu tinggi dan membuat orang tidak capek mikirnya. Buatlah sesederhana mungkin supaya dia tidak susah-susah untuk menganalisa. Itu prinsip mikirnya. Sehingga pada saat kita berbicara, materi kita menjadi lebih sangat-sangat simpel. Analoginya adalah orang tua yang dulu anak masih kecil, sebelum disuapin makanan, itu kalau zaman-zaman dulu, itu biasanya agak ditipis-tipisin. Supaya apa? Anaknya nggak susah ngunyah. Itulah prinsip idiot tadi Bapak dan Ibu. Materi Anda yang menurut Anda ini kayaknya berat. Bagaimana menyederhanakannya? Kenapa menyederhanakan? Karena kita prinsipnya mau membuat orang mudah untuk memahami. Prinsip pertama. 2, anggaplah berbicara kepada orang-orang yang buta Bapak dan Ibu, tapi mereka bisa mendengar. Artinya apa? Orang buta bisa mendengar suara kita tinggi, rendah, cepat, lambat. Bagi mereka semua itu punya meaning, punya arti. Ketika kita mengatakan hai, 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 itu menjadi berbeda Bapak dan Ibu maknanya. Apalagi bagi orang-orang yang buta, yang mereka tidak melihat. Itulah yang terjadi kenapa? Kalau kita menyimak radio Bapak dan Ibu, kok seolah-olah hidup. Karena penyiar mereka sadar, meskipun Anda tidak melihat kami, tapi suara saya akan saya ciptakan supaya Anda mendapat gambaran tertentu. Yang ketiga prinsipnya adalah berbicara kepada orang tuli tapi bisa melihat. Apa maksudnya? Mulut kita yang mereka perhatikan geraknya, kata-katanya ini apa? Makanya kalau ngomong itu Bapak dan Ibu tidak boleh mulutnya itu nggak terbuka mulutnya. Bagaimana contohnya? Cuman dikit aja kebuka mulutnya. Bagi orang-orang yang melihat wajah kita, mereka akan mengamati gerakan bibir. Ini kata-kata apa terucap. Mereka akan melihat gerakan tangan kita pada saat kita mengatakan proses. Mereka akan mengerti Bapak dan Ibu. Prinsip ini harus kita pegang sehingga yang ada dalam benak pikiran kita, saya akan berbicara kepada orang-orang buta, maka di sanalah mereka butuh suara saya. Saya akan bicara kepada orang tuli yang mereka bisa melihat. Mereka perlu ekspresi saya. Maka nggak ada istilah, saya kan guru, harusnya ya tenang. No. Ketika ada unsur-unsur yang harus diekspresikan, wajib bin kudu bin harus Bapak dan Ibu. Diekspresikan. Salah satu ekspresi yang harus Anda latih adalah alis Anda Bapak dan Ibu. Ketika Anda mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan berbeda maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu maknanya menjadi berbeda. Karena wajah berbicara. Mari kita gunakan prinsip ini di awal. Sehingga insya Allah itu akan memudahkan untuk meyakinkan audiens kita. Sampai di sini ada pertanyaan secara prinsip. Silakan. Any question? Silahkan Bapak Ibu. Secara prinsip, sebelum kita masuk kepada nervous dan juga sistematis. Ya. Mohon izin masuk Pak Rahmat Shah sebentar. Silakan. Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun komentar bisa open mic, kemudian juga menyampaikan lewat chat room. Ya. Silakan. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Oke, baik. Bu Erison, raise hand. Pak Erison, maaf. Oh, Pak Erison. Oke, silakan Ya. Pak Erison. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Pak Rahmat, menarik sekali apa yang disampaikan tadi. Cuman saya begini, apakah pengetahuan dasar yang kita miliki itu berpengaruh nggak terhadap pembicaraan kita, umpamanya di forum? Apakah itu selain yang Pak Rahmat uraikan tadi? Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, boleh mohon beri tepuk tangan secara reaksinya juga boleh ya. Pak Erikson, secara konten itu wajib, harus. Karena yang akan terjadi apabila kita sangat jago ngomong bahasa tubuh vokal, yang terjadi, mohon maaf, saya ambil contoh dulu pernah terjadi sama Vicky Prasetyo. Ya. Cara dia ngomong meyakinkan, Pak. Pandangan matanya seolah-olah itu wow banget. Tetapi kalau kita mau analisis, ini orang ngomong apa sih? Artinya, cara aja nggak cukup. Tetapi justru yang paling penting di antara semuanya kalau ditanya, mana yang paling penting antara verbal, vokal, dan visual? Kalau ditanya kepada saya, maka yang paling penting yang pertama adalah verbalnya dulu. Kenapa? Kata-katanya dulu harus jelas, baru kemudian pikirkan ekspresinya harus bagaimana, vokalnya harus bagaimana. Sebab ketika sesuatu disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka disitulah akan terjadi manipulasi. Disitulah akan terjadi unsur-unsur kebohongan. Sangat meyakinkan, tapi apa yang disampaikan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka kalau tadi ditanyakan apakah pemahaman, itu penting. Itu hal pertama, harus tahu dulu apa yang mau disampaikan. Kurang lebih begitu Pak Erikson. Baik, Pak Terima Rahmat, kasih. ada yang di kolom chat. Oke, baik. Juga bisa dipilih salah satu. Mohon berkenan untuk menanggapi. Apa yang harus diawali kalau audien fokus kepada kita sebagai pembicara? Yang harus diawali, pengalaman saya, Bapak dan Ibu, ini pengalaman saya aja. Ternyata tone vokal kita itu bisa menarik perhatian. Maksud tone itu bagaimana? Orang bisa memahami kok nada-nada suara yang mempengaruhi emosi yang ngajak ataupun tidak. Bapak dan Ibu sekalian, hati-hati ketika Anda melakukan secara online. Ini contoh yang sedang saya contohkan kepada Anda. Bagaimana ketika saya mengajar dan kemudian secara suara mic saya udah bagus kok. Tetapi saya nggak ada energi di sini. Cara saya ngomong. Tolong Anda bedakan Bapak dan Ibu, ketika saya berbicara sekarang, saya menggunakan tone energi untuk ngajak ngobrol. Maka ketika orang menyimak pada saat kita menggunakan tune, inilah akan mendapatkan perhatian. Pada saat kita ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nada yang tadi wabarakatuh, bagi kita yang muslim, maka itu akan mempengaruhi untuk attract orang menjawab. Tapi kalau yang saya lakukan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak dan Ibu, tidak memberi kesempatan orang merespon, maka unconscious mereka, bawah sadar mereka ngomong, oh ada orang lagi ngomong sendiri di depan, nggak saya jawab pun juga nggak apa-apa. Makanya prinsip ketika menyapa itu wajib memberikan ruang bagi orang lain. Maka kalau saya di sini adalah dari segi suara, dari segi ice breaking, kemudian perkenalan, itu hal yang wajib kita lakukan di awal supaya orang kenal kita sehingga nanti lebih mudah untuk kita ajak untuk membahasnya. Oke, ini kalau untuk blank nanti saya sampaikan ya. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Ya, silakan Ibu. Saya disampaikan, Bu. Oh, mic-nya sudah diaktifkan. Aktifkan. Baik, terima kasih. Biasanya Pak dalam situasi seperti sekarang, kadang-kadang kita dengan kegiatan yang ya lumayan banyak berdepetan ya Pak. Misalnya seperti sekarang nih contohnya, ada yang nguji ya, kemudian ada kegiatan lain, kemudian juga ada kegiatan yang Bapak sampaikan gitu ya. Kemudian juga dalam kegiatan itu kita juga sering dibatasi oleh waktu gitu Pak. Makanya tadi seperti yang Bapak katakan itu saya sering juga terjadi. Kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru takut ya karena ini mengingat waktu. Jadi itu sering diingatkan. Ini waktunya singkat ya Bu. Sementara ada beberapa materi yang cukup panjang yang mau kita sampaikan Pak. Jadi kadang-kadang banyak yang terkat sehingga hasilnya tidak maksimal. Jadi mohon bagaimana kiatnya Pak untuk mengatasi hal ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma. Boleh berikan tepuk tangan reaksinya Bapak dan Ibu. Tepuk tangan reaction kepada Bu Irma. Secara prinsip Bu, saya kalau sudah dengan waktu yang mepet dan segala macam adalah perlu mencari benang merah hal yang terpenting untuk kita sampaikan.
hal terpenting untuk kita sampaikan. Caranya adalah, mari kita lihat. Kita tahu harapan orang itu, kalau kita tahu umpamanya harapan orang mau ikut training itu apa, maka fokuslah pada harapan mereka. Kalau kita tahu. Kalau kita tidak tahu harapan mereka apa, maka fokuslah pada misi kita. Maksudnya apa misi kita ini? Saya punya maksud ingin menyampaikan adalah ada 3 hal tadi. Framework, kemudian bagaimana speak confident, dan yang terakhir adalah bagaimana caranya adalah untuk meyakinkan orang. Tapi ternyata ketika tadi menggali 2 hal poin yang paling penting, yakni bagaimana tentang bicara confident dan bicara sistematis yang runut. Setelah tahu maka fokuslah di sana, ketika waktunya tidak cukup nggak jadi masalah. Karena prinsip yang saya pegang bukan kejar tayang tapi kejar faham. Kalau kita dapat kesempatan 3 poin mau kita sampaikan dari waktu cuma 1, maka pilihlah di antara 3 ini mana the most pentingnya. Yang paling penting yang mana, fokus di sana. Lebih baik sesuatu bisa dibawa pulang daripada menyampaikan keseluruhan tapi tidak jelas apapun. Terkecuali itu berupa arahan dan juga instruksi undang-undang, peraturan, itu nggak boleh dipotong. Kalau konten, maka fokuslah. Caranya seperti itu. Kurang lebih begitu. 1 tepukan. Terima kasih, Pak. 2 tepukan. 3 tepukan. Password. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita akan bahas tentang framework public speaking yang menjadi pertanyaan. Nanti yang beberapa kita akan bacakan lagi biar kita masuk kepada materi ini. Pertanyaan tentang runut dan sistematis. Runut dan sistematis. Maka dalam public speaking, perlu kita tahu ada 3 hal. Yakni pembuka, pesan, dan penutup. Pertanyaannya, dikatakan sistematis itu seperti apa ketika pembicara bisa membedakan mana pembuka, mana pesan, mana penutup. Ketika menyampaikan pesannya, dia bisa menyampaikan nanti poin-poin dalam pesan. Mari kita lihat satu persatu Bapak dan Ibu. Pembuka, apa yang wajib kita lakukan? Cuma 2 hal Bapak dan Ibu. Memperkenalkan diri kita, dan yang kedua adalah menyampaikan maksud dan tujuan kita mau ngapain. Titik. Maksud dan tujuan ini maksudnya apa? Apa kira-kira yang mau kita komunikasikan? Sebagai contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Rahmat Syah. Aktivitas saya sehari-hari membantu para fasilitator agar mereka mampu mengkomunikasikan materi-materinya menjadi lebih runut dan sistematis supaya difahami oleh para audien. Di kesempatan kali ini Bapak dan Ibu sekalian, kita sama-sama akan belajar bagaimana cara kita mendesain sebuah materi pembelajaran supaya ketika Bapak dan Ibu sekalian mengajar nanti akan tahu langkah-langkah desainnya seperti apa, dan yang paling penting adalah desain tersebut bisa diimplementasikan supaya tercapai sasaran pembelajarannya. Ini yang dimaksud dengan perkenalan dan tujuan. Lalu pesan kita selalu dalam bentuk 3 hal Bapak dan Ibu. Kalau jurnalistik menggunakan hukum 5W1H, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tapi dalam public speaking cukup 3 hal aja. Apa, mengapa, bagaimana. Contoh. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita pahami apa yang maksud dengan desain learning ataupun pembelajaran. Desain learning atau pembelajaran adalah pembahasan tentang untuk menentukan hal apa saja yang akan dibahas. Kenapa pembahasan itu dibahas? Lalu bagaimana nanti pembahasan tersebut bisa dikomunikasikan? Itulah yang maksud isi dari desain learning. Kenapa ini perlu dilakukan? Supaya ketika orang-orang yang akan mengajar nanti, Bapak dan Ibu mengajar, maka akan tahu nanti setiap poin itu tujuannya adalah buat apa. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dimulai 1, analisis kebutuhan. 2, kenali audiennya. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu, mencari data-data pendukung untuk menguatkan pesannya. Inilah yang perlu kita lakukan untuk mendesain pembelajaran. Ini contoh singkat, simple yang saya pakai, tapi hakikatnya adalah mewakili dari definisi, manfaat, caranya bagaimana. Yang terakhir, penutup.
Bagi yang bertanya ngomong sistematis tadi, caranya bagaimana? Di penutup adalah konfirmasi apa yang kita sampaikan. Inilah yang dimaksud dengan cara membuat supaya menjadi lebih runut, supaya menjadi sistematis. Pengalaman saya Bapak dan Ibu melakukan kelas private, melakukan kelas ngajar dan segala macam, beberapa orang ngomong seperti ini, Mas, ide saya ada dalam kepala saya, tapi saya bingung cara mengungkapkannya bagaimana. Karena begitu saya tangkap, Bapak dan Ibu, kembali kepada tujuan tadi, dari awal nggak ditentukan, tujuan ngomong itu buat apa sih? Terlalu fokus langsung kepada konten, padahal konten harus sesuai dengan tujuan. Artinya, apapun konten materi kita, selama itu di luar dari tujuan pembahasan, nggak usah disampaikan. Walaupun kita sangat paham dan mengerti. Contoh, ngomong tentang Pancasila, tapi kemudian fokus pada persatuan Indonesia. Maka ketika ngomong ini ya, materinya adalah tujuannya apa? Ketika ngomong tentang Pancasila, saya akan fokus bahas tentang ketuhanan yang Maha Esa supaya nanti bisa diterapkan nilai-nilai ketuhanan Maha Esa ini dalam kehidupan bermasyarakat dan berumah tangga bahkan bernegara. Konteksnya udah jelas, nggak dipakai lagi di tempat yang lain. Ketuhanan yang Maha Esanya. Maka ketika berbicara nanti kontennya itu jangan keluar tadi dalam bermasyarakat, berkeluarga, dan bernegara. Nggak usah dipakai dalam bentuk yang lain, dalam konteks-konteks area yang lain. Artinya adalah fokusnya, walaupun jelas. Contoh, itu kayaknya kelebaran deh, waktu saya nggak cukup, tinggal disesuaikan lagi. Ya udah deh, dalam berumah tangga saja. Di luar dari rumah tangga nggak usah dibahas tentang prinsip nilai-nilai ketuhanan Maha Esa. Kenapa? Tidak sesuai dengan tujuan. Bagaimana kalau ada yang bertanya, Anda boleh menjawab atau Anda mengatakan di lain kesempatan kita bahas. Caranya seperti itu. Itulah cara kita membuat materi menjadi lebih runut dan sistematis. Problemnya, ketika tidak menguasai dan tidak ingat, maka akan jadi masalah. Nah, tipsnya bagaimana cara mengingat materi kalau lupa, maka ini cara yang saya lakukan kalau offline. Kalau offline yang saya lakukan, kalau online kan aman, kita ada bisa naruh catatan gitu, nggak kelihatan kok kalau online. Tapi kalau offline apa yang saya lakukan Bapak dan Ibu? Kalau offline, maka saya akan melakukan, tadi kan ada pembuka kan? Prinsip yang awal ada pembuka. Maka saya mengimajinasikan cari pintu dalam ruangan tersebut. Supaya kata-kata buka tadi pintu itu menjadi asosiasi di kepala saya. Sambil membayangkan di pintu tersebut ada foto saya. Foto itu mengasosiasikan ke apa? Perkenalkan diri. Lalu apalagi kemudian di sana? Ada busur panah. Busur panah itu apa bagi saya maknanya? Sampaikan tujuan dan maksud. Sehingga membayangkan begitu lihat pintu, perkenalan, sama sampaikan tujuan dan maksud. Titik. Bergerak kemudian dari pintu, bagusnya dari sebelah kiri ke kanan. Karena itu cara kita ingat lebih mudah. Cari lagi kemudian, asosiasikan sesuatu di sana. Apapun boleh diasosiasikan. Tiba-tiba melihat di tembok sebelah kiri, ada foto pahlawan. Katakanlah, foto pahlawannya ada Patimura di sana, sambil pegang pedang. Asosiasikan langsung. Pak Patimura bahas tentang desain learning. Pokoknya asosiasikan langsung. Pokoknya adalah kalau melihat Patimura, desain learning. Oke. Desain learningnya kemudian asosiasikan sesuatu adalah dari beliau. Itu adalah dari kepalanya dia, sampai tangannya dia, sampai kemudian goloknya dia. Kepala berarti ngomong adalah tentang apa yang maksud desain learning. Kemudian adalah baju yang dia pakai itu kenapa harus desain learning. Golok itu adalah cara. Asosiasikan aja langsung gitu. Sehingga nanti kalau mengingat materi tinggal lihat. Oh golok saatnya cara. Baju, oh saatnya mengapa. Kepalanya dia, apa desain learning. Kesimpulan pada akhir, lihat lagi yang terakhir apa. Oh laptop saya mau saya tutup. Umpamanya lihat terakhir adalah laptop. Sehingga poinnya ada 3 nanti. Bisa nggak diturunkan lebih banyak lagi? Bisa. Tinggal diasosiasikan benda-benda dalam ruangan kelas tersebut. Kalau lihat bendanya, cantol asosiasi materinya, kata kunci. Sehingga kalau lupa, tinggal lihat bendanya. Tapi ingat,
yang meletakkan asosiasi itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena kita paham maksud bendanya itu apa bagi kita, sehingga kita mudah untuk mengingat. Itu tadi ada pertanyaan bagaimana kalau lupa materi, cara mengering materi itu seperti itu. Dan tentu sebelumnya kita ngerti apa mau kita bahas, sehingga lihat bendanya jadi ingat. Jangan sampai nanti lihat Pattimura kemudian Coto Makassar yang keluar. Itu beda permasalahan ya. Itu beda permasalahan. Kayaknya tadi di learning itu kok hubungannya adalah Coto Makassar. Maka pastikan betul Pattimura berhubungan dengan desain learning. Baik, Pak Rahmansyah. Ya, silakan Pak. Izin motong sebentar, Bu Juliasi itu sudah Bu Sri Juliati itu raise hand. Oh, silakan. Yang penting yang disampaikan. Silakan. Singkat saja, Bu. Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Rahmansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya izin bertanya. Kebetulan kan saya seorang pengawas sekolah. Siap. Harus sering turun ke lapangan walaupun tidak dari Tanoto Foundation kan begitu kan Pak. Nah, kendala yang sering saya hadapi saat ini adalah bahwa audiens saya itu kemampuannya itu sangat jauh berbeda, di mana guru-guru itu ada yang masih usianya muda, kemampuannya sudah bagus, dan ada lagi nanti sebahagian di dalam satu ruangan itu memang guru-gurunya sudah tua, memang kemampuannya bisa dibilang dalam segi apapun itu kan sudah jauh berbeda dengan yang audiens yang disebutkan tadi awal. Nah, di situ letak kesulitan saya, Pak. Terkadang materi itu sudah saya buat semudah mungkin, nanti audiensi yang masih muda itu rada bosan. Pertanyaannya, sementara Bu, kalau misalnya materinya itu sudah agak ditingkatkan, yang sudah tua-tua itu juga malah nggak paham. Nah, bagaimana itu caranya, solusinya, Pak? Makasih, Pak. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan dong Bapak dan Ibu sekalian untuk pertanyaannya. Semakin ketemu nanti adalah, kalau sudah semakin ketemu tentang profil audien, profil orang yang hadir, maka langsung dibuat persentase. Itu langkah pertama, Bu. Persentasenya adalah tentang level yang kita melihat dominannya adalah yang mana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika mendapatkan dominan hal tersebut, maka di sanalah salah satu fungsi unsur yang nantinya, ini biasanya adalah cara saya kemudian mempercepat. Jangan-jangan itu adalah bisa jadi kan karena asumsi saya juga. Maka yang saya lakukan, melakukan sebuah survei terhadap tingkatan materi. Ini contoh, Bu, contoh yang saya lakukan. Saya langsung melakukan survei seperti ini. Bapak dan Ibu sekalian, pengalaman saya, ini dalam offline paling sering saya lakukan. Pengalaman saya mengajar tentang public speaking, orang biasanya ikut karena 4 alasan. 1, nervous, titik. 2, idenya sudah ada, tapi pas ngomong tuh ngelantur kemana-mana. 3, bagaimana kalau berbicara itu adalah supaya menjadi lebih meyakinkan. 4, Mas, bagaimana kalau berbicara itu saya sampai menemukan genuine-nya saya, karakternya saya. Bahkan saya bisa mengelaborasi. Ini levelnya agak advance. Kemudian saya tanya, ayo Bapak dan Ibu yang butuh ini berapa orang? Checklist begitu melihat. Oh ternyata dari 40, 10 orang tuh butuh nervous. Yang lainnya adalah poin ketiga. Yang saya lakukan, itu akan saya, oke baik yang 10 orang, maka langsung shortcut-nya apa? Apa sih yang ditakutkan selama ini? Jadi menemukan poin-poin materi yang dimana adalah sudah paham dan mengerti. Dan mereka adalah sudah dapat. Dari awal kitalah yang akan menentukan ini materi, beginnernya mana, advance-nya mana, intermediate-nya mana. Maka dari awal adalah kita berikan sampel pada secara keseluruhan supaya kita akan dapat melihat. Bagaimana seandainya, ini seandainya adalah kita menemukan yang advance sedikit, tapi kebanyakan adalah yang beginner. Maka saya akan fokus yang beginner. Apa yang akan saya perlakukan kepada yang advance, maka sesekali itu adalah minta untuk ide mereka dari pengalaman mereka apa, supaya mereka merasa dilibatkan. Bagaimana kalau mereka merasa tidak akan mendapatkan apapun? Percayalah, penjelasan kita membawa perspektif. Apa yang kita sampaikan membawa perspektif. Ini Bu, biasanya cara-cara yang saya lakukan kalau sudah terjadi hal seperti itu. Satu lagi mungkin Pak Rahmansyah, mohon izin Ibu Murni Nasution dari Pematang Siantar. Ya, terima kasih. Silakan. Ini ada saya bertanya, pengalaman saya dalam melatih gitu, saya sering contoh waktu yang ditentukan ke saya, contoh diberikan untuk menyampaikan ini 10 menit, tapi saya sering kesoran gitu.
lebih dari 10 menit saya menyampaikan materi itu. Karena ketika waktu yang ditentukan sama saya merasa bahwa audien itu belum paham benar apa yang saya sampaikan. Jadi terkadang dengan berlebihnya waktu yang contoh katakan 5 menit lebih dari yang ditentukan, saya merasa bahwa mereka itu sudah memang paham dan mengerti. Itu yang pertama. Jadi bagaimana solusinya untuk mengatasi kelebihan waktu. Pertanyaan saya, memang materi kadang sudah kita kuasai, urutan-urutannya pun sudah kita kuasai. Tetapi kadang di lapangan kita melihat bahwa kenyataannya ada orang-orang yang lebih mampu ataupun lebih berkompeten dari kita. Sehingga kadang itu mempengaruhi kebuyaran kita untuk menguasai materi dan urutan dari rangkaian materi yang kita sampaikan kadang lupa kita gitu. Jadi bagaimana? Baik, terima kasih Bu Murni. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya langsung merespon. Yang pertama adalah dari segi waktu. Bagaimana cara kita mensiasati? Kalau saya, Bu, kembali kepada fokus inti dari materi itu cuma 3. Definisi, prinsip, ataupun nanti jenis, tolak ukur, karakteristik, ataupun sifat. Itu yang dimaksud dengan adalah apa? Turunan dari apa? Yang kedua adalah mengapa. Berbicara tentang alasan, manfaat, akibat, tujuan, fungsi. Dan yang ketiga adalah cara. Maka ketika saya dapat waktu 10 menit ini, saya akan menentukan fokus awal, memberitahu apa dulu, atau fokus mengapa, atau fokus di cara. Kenapa hal ini penting kita tentukan? Karena waktu kita adalah singkat. Waktu kita adalah singkat. Sudah pasti, Bu, dalam sifat-sifat yang waktunya adalah singkat, biasanya jarang sampai kepada cara melakukan itu spesifik. Sebab kenapa? Memang waktunya adalah singkat. Makanya adalah lihat ketika dapat kesempatan tersebut dalam waktu 10 menit ini, maka di antara itu semua, kalau bisa dapat datanya adalah temukan mana hal terpenting. Kalau nggak ketemu data, gunakan data yang sudah-sudah. Biasanya yang paling sering itu adalah bagian mana. Maka fokuslah untuk mengurai tentang hal itu, walaupun langsung kepada fokus ke sana. Seandainya nanti adalah yang paham, katakanlah dari 100, mungkin nanti ada sekitar 60 yang di sana. Nggak jadi masalah kalau menurut saya, karena waktu kita adalah singkat. Loh kan harus semua dong itu. Iya, harus semua. Tetapi karena kita adalah tidak sempat melakukan riset. Makanya dikatakan dalam design learning pentingnya analisis. Kenapa? Tujuannya ke sana. Saya pernah sampai dapat sebuah undangan di sebuah sekolah. Mas, guru-guru ini sudah pada demotivasi. Udah bosan. Yang sifatnya adalah online terus gitu. Tolong ingatkan kembali guru-guru. Apa jawaban saya? Pak, nggak butuh training, itu hektik namanya. Lalu solusinya apa? Off sekolah 2 minggu. Off sekolah buat siswa 2 minggu. Sampai mereka kangen, nggak tahu harus ngapain itu. Bosen ya di rumah, enak ada sekolah. Sampai itu muncul lagi. Namanya hektik, itu bahaya banget. Apa bahayanya? Dipaksain, orangnya itu jadi zombie. Kita bahas selanjutnya. Namanya juga manusia butuh cas gitu. Jawaban saya harus, tapi kan Mas kita nggak bisa. Kalau solusinya hektik itu loh. Jadi kalaupun saya tambahkan teknik, orang hektik itu udah capek. Biarin dia refresh. Tinggal siasatnya bagaimana? Desain kelasnya bagaimana supaya waktu 2 minggu ini bisa terambil. Di tempat sekolah anak saya dulu itu saya senang banget. Sekolahnya itu sangat bisa menyesuaikan dinamika. Orang tua adalah butuh anaknya berlibur semua, boleh, konsekuensi Bapak dan Ibu, kita akan libur di luar dari jadwal sekolah aturan, tapi akan ada konsekuensi, siap. Itu akhir tahun di set, Ibu. Happy semua, orang tua happy, orang tua nggak ada gelisah, anak-anak happy, guru pun happy. Tapi ketika diberikan stresnya udah siap karena ada happy yang terdesain. Itu kembali tadi adalah pertanyaan, bagaimana kalau saya punya waktu 10 menit, maka pilihlah mana yang terpenting. Itu yang pertama. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana kalau yang hadir lebih pintar? Lebih mudah lagi tuh, Bu. Opening di awal. Opening di awal adalah contoh. Ini contohnya. Saya waktu ngajar tentang NLP berhubungan tentang teknik terapi. Apa yang saya lakukan? Yang lulusan psikologi boleh angkat tangan? Ada 5 orang. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ini ada para psikolog di sini. Saya senang sekali. Jadi nanti kalau ada pertanyaan susah-susah, serahkanlah pada orang-orang ini ya. Dan saya sudah merasa terbantu karena ahlinya, toh bukan saya ahlinya kok.
Tinggal ngomong di awal, mohon bantuannya nanti Pak ya. Biasanya orang-orang yang pintar diedifikasi di awal, diam tuh, nggak akan ngomong. Dari awal kan saya minta tolong, kok malah bikin masalah? Jadi langsung mainkan dulu psikologisnya. Aman kita. Apalagi tahu ada profesor di sana. Wah, Bapak Ibu, kita bahagia sekali. Hari ini Profesor XYZ juga hadir di sini. Sehingga nanti ada masalah yang kira-kira susah kita bahas, kita serahkanlah pada ahlinya. Paling dia sesekali, bukan begitu Prof? Paling gitu aja dia. Itu namanya cara bagaimana memainkan audiens supaya kita adalah merasa punya teman untuk mensupport kita. Jangan jadikan mereka musuh, tapi jadikanlah mereka sahabat, jadikanlah mereka sebagai support. Caranya seperti itu. 1 tepukan, 2 tepukan, 3 tepukan. Password. Sip, mantap. Pak Rahmansyah. Ya, Pak. Ya, juga Bapak Ibu para peserta, saya ingatkan lagi kira-kira waktunya hanya tinggal 40 menit lagi. Siap. Oleh karena itulah bagi para penanya sangat antusias, terima kasih dan mohon bersabar untuk nanti Pak Rahmansyah menyampaikan dulu materinya dengan lebih utuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Seno. Ini diingatkan waktu 40 menit. Maka Bapak dan Ibu, sekarang adalah mari kita lihat tentang, ini yang sistematis ya. Kita akan fokus bagaimana confident. Topik kita yang kedua adalah speak with confident. Framework itu yang pertama. Saya simpulkan dulu framework yang apa kita bahas tadi. 1, kita membahas tentang pengertian dari public speaking, yakni seni menyampaikan pesan, menggunakan unsur verbal, vokal, dan visual, tujuannya menginformasi, mengedukasi, ataupun meyakinkan orang lain. Dan kemudian yang kedua, pembahasan kita di framework adalah kita membahas tentang state of mind, bagaimana cara kita menyikapi audiens. Dan yang ketiga, kita membahas di framework itu adalah tentang strukturnya, pembuka, pesan, dan penutup. Sekarang, mari kita lihat Bapak Ibu tentang confident. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Desa Ngawonggo, Bapak dan Ibu sekalian, yang saya hormati, apa yang terjadi Anda perhatikan inilah yang disebut dengan sudah masuk kategori nervous. Yakni suaranya bergetar, terjadi gerakan tangan out of control. Ketahuilah gerakan-gerakan tadi tidak pernah diniatkan dan disengaja, padahal aman-aman saja. Lalu kenapa mengontrolnya di sana, ya nggak tahu lagi mau pegang yang mana. Itu biasanya adalah orang kalau sudah nervous. Macam-macam, ada yang garuk-garuk dan segala macam. Bahkan beberapa orang itu sampai pegang mic, itu mic-nya diputar-putar terus. Nah itu sama. Pokoknya ciri-ciri kalau sudah out of control, maka itu disebut dengan nervous. Sekarang Bapak dan Ibu, mari kita perhatikan apa itu nervous pada hakikatnya ataupun fear. Dalam bahasa Inggris, fear itu Bapak dan Ibu ada yang menyebutnya begini. False evident appearing reality. Maksudnya apa? Sesuatu yang kita khawatirkan dan kita takutkan sebenarnya itu adalah bukanlah realita, tetapi belum tentu jelas terjadi. Cuman entah kenapa bagi otak menganggap itu seolah-olah itu menjadi real. Itu yang dimaksud dengan fear, false evident appear reality. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, sebelum kita bahas masuk kepada penyebab-penyebabnya, saya ingin menjelaskan dalam konteks psikologi perbedaan antara cemas dengan takut. Supaya kita paham ini, insya Allah kita mudah mengatasi nervous kita. Cemas dan takut, reaksinya begini Bapak Ibu. Bayangkan, imajinasikan, Anda akan masuk dalam sebuah ruangan. Lalu tiba-tiba Bapak dan Ibu, Anda buka pintu. Begitu Anda buka pintu, di lantainya Anda melihat seekor ular kobra yang dia sudah pertanyaannya, reaksi spontan kita sebagai manusia melihat ada ular kobra, biasanya responnya bagaimana? Pasti yang sering terjadi adalah teriak, lompat. Dan ketika lompatnya perlu diperjelas itu, lompatnya kemana itu? Ke ular atau ke belakang gitu ya? Itu perlu diperjelas gitu ya. Tetapi reaksi yang akan terjadi, tutup pintu, lari, meninggalkan tempat. Ketahuilah Bapak dan Ibu, reaksi yang kita lakukan ini Bapak dan Ibu, itulah yang dimaksud dengan takut. Apa itu takut?
otak reptil yang bekerja mamalia instingtif, cara kerjanya adalah lawan atau lari. Ada beberapa orang, saking nggak bisa lari, itu ularnya ditikam. Karena bagi prinsipnya adalah, kalau bukan kamu yang mati, saya yang mati. Kita pertaruhkan nyawa sekarang. Nah, itu prinsipnya kalau orang sudah di titik mamalia instingtif, reptile brain. Yang terjadi cuma dua, bagaimana caranya saya aman, saya selamat, lawan atau lari. Walaupun kebanyakan keputusan lari. Begitu Anda jauh dari ruangan yang ada ular, Anda akan merasakan, alhamdulillah, lega dan tenang. Kenapa? Jauh dari hal-hal membahayakan. Reaksi barusan murni takut, titik. Responnya mohon diingat, lawan atau lari. Hanya muncul saat berhadapan dengan yang membahayakan. Sementara cemas, Bapak dan Ibu, buka pintu, masuk dalam ruangan tersebut, duduk untuk rapat. Tiba-tiba di pojok Anda melihat ada akuarium dan ada seekor ular kobra. Muncul pertanyaan di kepala Anda, beneran atau ini plastik? Beneran kok baru ditangkap kemarin? Muncullah terjadi imajinasi di kepala Anda. Kalau lepas bagaimana? Kalau kesenggol bagaimana? Kalau keluar bagaimana? Kalau tiba-tiba jatuh bagaimana? Kalau tiba-tiba temannya datang bagaimana? Macam-macam muncul. Bagaimana jika seandainya ada segala macam? Dan perut Anda tiba-tiba mulai mules. Padahal ularnya masih dalam akuarium tuh. Tetapi sudah muncul beragam persepsi imajinasi dalam kepala Anda. Ini yang disebut dengan kecemasan. Apa itu kecemasan? Memikirkan impact sesuatu yang akan Anda alami meskipun peristiwa itu belum ada di hadapan Anda. Namun perasaannya sudah Anda miliki. Contoh, tiba-tiba atasan Anda atau siapapun ngomong, Bu, untuk sambutan acara minggu depan Ibu aja yang sampaikan ya, insya Allah gubernur ikut. Saya? Itu langsung responnya, saya gitu. Itu udah mulai. Padahal minggu depan tuh acaranya. Udah mulai deg-degan, udah mulai mules, udah mulai nggak enak makan. Bahkan apalagi kondisi pandemi. Jangan-jangan saya kena COVID ini. Kok udah mulai mati rasa? Padahal hanya karena nervous. Padahal kan belum kejadian minggu depannya Bapak Ibu. Tapi walaupun belum kejadian, otak Anda memberi informasi seolah-olah itu sudah real. Itu namanya cemas. Belum kejadian, tapi kemudian sudah mengalami. Sayangnya cemas itu Bapak dan Ibu tidak ada reaksi. Lawan atau lari hanya ada dalam imajinasi. Kalau takut tadi nggak pakai imajinasi, real. Makanya nggak ada orang buka pintu lihat ular kobra. Nggak sempat dia begini. Bisa matok nggak ya ini ular? Kira-kira asli atau nggak? Nggak sempat mikir. Lompat dulu. Artinya Bapak dan Ibu, bagi Anda yang nervous ngomong di depan umum, ini harus Anda lakukan. Karena nervous public speaking itu bukan takut, nggak membahayakan fisik, tapi semuanya adalah cemas. Mengimajinasikan sesuatu yang tidak enak terjadi pada diri kita. Apa yang perlu kita lakukan? Bawa kecemasan Anda sampai berada di titik takut. Saya ulangi, bawa imajinasi kecemasan Anda sampai ke kondisi takut. Tujuannya kenapa? Supaya ada keputusan lawan atau lari. Karena setelah melawan Anda jadi lega, setelah lari Anda menjadi lega juga. Sebab orang nervous Bapak dan Ibu itu duduk di lobi pun jangan-jangan ada ular juga sebentar lagi. Itu namanya adalah cemas. Tapi kalau takut harus ketemu. Sampai di sini secara prinsip jelas ya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, mari kita perhatikan bersama-sama apa saja pengalaman saya mengajar khusus untuk public speaking menyebabkan sampai Anda cemas. 1. Biasanya karena faktor materi yang tidak dikuasai. Belum yakin, belum punya pengalaman. Materinya tahu, tapi saya belum punya pengalaman. Maka khusus buat yang ini Bapak dan Ibu, syarat pertama kuasai materi Anda. Supaya yakin bagaimana persiapan diulang-ulang, supaya tahu apa yang disampaikan. Kalau belum punya pengalaman, bagaimana prinsip berpikir? Inilah pengalamannya.
Ya kalau nggak pernah dilakukan, nggak pernah ada pengalaman. Maka inilah kesempatan untuk mendapatkan pengalaman. Intinya, kalau karena materi, maka kuasai materi Anda. Titik, itulah obatnya. Yang kedua Bapak dan Ibu, karena audien yang hadir. Jenis kelamin, faktor usia, faktor jabatan, jumlah pendidikan. Pengalaman saya mengajar, kebanyakan orang-orang itu nervous adalah materi itu sedikit, kebanyakan audien. Audiennya banyak, audiennya lebih pintar, audiennya lebih tua, audiennya orang yang dikenal, audiennya belum dikenal, macam-macam. Intinya karena faktor sosok audien. Apa yang terjadi di sini? Pola pikir semuanya. Takut dibantah, takut pertanyaan nggak bisa jawab, macam-macam muncul. Tapi ingin saya katakan, stimulus ini muncul karena audien. Tapi ini fakta yang mau saya sampaikan kepada kita sebagai pembicara. Tidak bisa kita melakukan Bapak dan Ibu karena faktor audien ini kemudian kita ngomong, Bapak tolong boleh keluar Pak, kalau Bapak ada saya nggak bisa ngomong. Itu nggak bisa Bapak dan Ibu. Mau nggak mau ya harus diterima gitu. Lalu obatnya apa? Itu menjadi pertanyaan. Akrabkan diri Anda dengan audien. Apa yang perlu dilakukan? Analisis siapa aja yang hadir. Berapa banyak jumlahnya. Siapa mereka? Apa latar belakang mereka? Kepada sosok-sosok yang punya jabatan, datangi mereka, salaman dengan mereka, jabat tangan dengan mereka, minta support mereka. Ketika kita berjabat tangan, maka kita akan merasakan kehangatan. Saya training di Bali, Bapak dan Ibu, tentang grafologi. Peserta 100 orang. Kelas belum mulai, tapi peserta sudah datang duluan. Sekitar 60 orang udah datang. Belum mulai. Apa yang saya lakukan? Saya salamin tuh satu persatu. Saya datangin, halo Bu, saya Rahmat, salam kenal, salam kenal, salam kenal. Apa yang sedang saya lakukan? Saya sedang memainkan psikologi orang timur. Psikologi orang timur, ketika ada pembicara, tamu, pembicara dan tamu mau mengakrabkan diri dengan tuan rumah. Oh, orang ini ramah. Maka nggak usah diapa-apain. Dengerin aja. Saya yakin betul psikologi orang Indonesia begitu, Bapak dan Ibu. Dari awal kita tidak dianggap orang yang songong, orang yang sombong, tapi mau mendekatkan diri. Maka yang terjadi apa? Saya yakin Bapak dan Ibu, di antara 100 orang nanti, 30 orang pasti akan menyimak saya. Saya yakin itu. Kenapa? Karena sudah terjadi interaksi. Disitulah pentingnya kenapa kalaupun online, sebelum kelas dimulai kita sempat hadir. Paling tidak lihat dulu wajah-wajah mereka. Lihat wajah-wajahnya, lihat bagaimana kira-kira feel-nya kita. Oh, ini aman kok. Tujuannya apa? Supaya terhadap problem audien ini tidak menjadi gangguan. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, faktor lokasi. Apa maksud faktor lokasi? Kadang-kadang ruangannya terlalu luas, faktor pencahayaan, atau mungkin karena tempat suci. Saya punya peserta, dia ngomong, Mas, aktivitas saya adalah jualan keranda. Bisnis saya adalah bisnis peti mati. Saya ini seorang Katolik, jadi kadang-kadang itu pihak gereja kerjasama dengan kami. Ketika ada orang nanti perlu dimakamkan, itulah lewat kami prosesnya. Tapi saya punya problem. Apa Pak problemnya? Kalau udah diminta oleh pihak gereja untuk menyampaikan kepada jemaat di dalam gereja, itu suka nervous. Lalu saya tanya, apa menyebabkannya Pak? Ini tempat suci Mas, nggak layak untuk jualan. Make sense pola pikir dia. Make sense pola pikir dia. Artinya inilah yang maksud saya adalah karena faktor lokasi, beberapa orang merasa dia nggak pas. Saya punya teman trainer motivator, begitu tempat acaranya dalam masjid, itu motivatornya hilang. Kok jadi begitu? Lo tahu sendiri kan gue banyak dosanya gitu. Disuruh ngomong dalam masjid lagi. Nah, ini faktor yang disebut dengan lokasi. 3 hal ini Bapak dan Ibu disebut dengan stimulus kalau kita nervous. Nah, sambil penjelasan saya lanjut, tolong dicek Anda kira-kira masuk yang kategori yang mana. Lalu Bapak dan Ibu, selain dari stimulus, mari kita kenal faktor dari dalam. Nervous muncul karena 2 hal, faktor psikologis dan teknis. Teknis karena belum tahu ilmunya, psikologis karena pola pikir. Psikologis pola pikir itu apa? 1, karena faktor self-image. Apa self-image itu? Merasa tidak layak dan tidak wajar untuk berbicara. Siapa yang mengatakannya? Diri sendiri, bukan orang lain. Maka ubah pola pikir Anda, Bapak dan Ibu.
Apa pola pikirnya? Ketika saya yang diminta, bukan orang lain, yakni saya, titik. Itu namanya adalah merasa layak dan wajar. Yang kedua, psikologisnya esteem. Esteem itu gimana? Jabatan, pendidikan, gender, usia. Saya kan masih muda, masih ada yang lebih tua. Itu namanya karena faktor esteem kalau alasannya itu. Lalu bagaimana cara melakukannya adalah prinsipnya adalah saya mensyukuri walau meskipun saya masih muda, inilah kesempatan saya untuk berbagi. Meskipun saya masih jabatannya rendah, tapi saya punya pengalaman untuk saya bagikan. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, secara teknis, kuasailah skillnya, kuasailah ilmunya, kuasailah teknis-teknisnya. Supaya apa? Supaya ketika kita merasa layak, ketika kita siap walaupun kita jabatannya adalah apapun kondisi latar belakang kita, ada sebuah skill yang bisa kita ajak bicara. Saya punya pengalaman Bapak dan Ibu. Dari tahun 2008 saya udah ngajar. Satu waktu sekitar 2009 saya masih kuliah Bapak dan Ibu. S1, belum lulus. Tapi dapat kesempatan ngajar. Saya nggak boleh sebut nama kampusnya di Bandung. Rata-rata pesertanya itu adalah S2 dan ada profesor 2 orang, doktor dan master. Itu yang hadir. Para dosen-dosen semua. Tapi saya masih mahasiswa di sana. Sempat terpikir, songong banget nih mahasiswa ngajarin dosen gitu. Tapi kemudian guru saya ngomong, kamu akan ngomong sesuatu yang mereka tidak kuasai. Mereka adanya adalah di Fakultas Ekonomi, kamu akan bahas penerapan NLP dalam rangka teknik pengajaran. Itu nggak ada ilmu mereka. Ya, mereka itulah profesor di bidang ekonomi. Ya, mereka itu doktor di bidang ekonomi. Ya, mereka magister di bidang ekonomi. Tapi yang tahu NLP itu adalah kamu di momen itu. Itulah menyebabkan saya kemudian maju di sana, berbagi experience tentang NLP. Saya sedang tidak bahas tentang ekonomi di sana, karena tahu diri. Inilah prinsip-prinsip yang dipakai supaya membuat kita menjadi lebih confident. Sampai di sini, kurang lebihnya jelas Bapak dan Ibu? Bapak Ibu silakan untuk memberikan tanggapan. Jika Bapak Ibu ingin menyampaikan komentar, tapi singkat saja, mudah-mudahan Pak Rahmansyah bisa langsung meresponnya. Silakan. Oke, Bapak Ibu. Pak, saya Oke, mohon di mute dulu yang lain. Silakan. Pak Seno, Pak Nanang dari Kaltim. Pak Nanang diberi kesempatan dari Kaltim. Mohon untuk menyampaikannya dengan singkat. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Bapak, saya dari Kaltim, saya ingin bertanya sedikit. Pak Rahman, saya ini mempunyai jenis suara yang unik. Karena terkadang kalau saya matikan stop video saya dianggap sebagai seorang wanita. Nah, hal ini terkadang membuat saya, apakah hal ini merupakan suatu kelebihan atau kekurangan dari saya? Kemudian yang kedua, tanya saya adalah terkadang pada saat kita melakukan sebuah pelatihan itu ada titik krusial, yaitu pada saat titik-titik mau pulang di mana mereka tidak fokus dengan apa yang kita sampaikan. Nah, berikan dong trik-triknya agar kita bisa menyampaikan apa yang kita maksud, karena biasanya pesan dan tujuan kita itu kita akan sampaikan pada saat titik-titik tersebut. Terima kasih Pak Rahman. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong buat pertanyaannya ya. Terima kasih banyak Pak Nanang untuk pertanyaannya. Yang pertama mengenai jenis karakter suara. Yang saya tahu beberapa orang memang adalah secara bentuk suara. Jadi perlu kita ketahui apa menyebabkan suara laki-laki dan wanita itu memang berbeda karena faktor hormonal. Suara wanita itu pasti akan lebih melengking dan lebih tinggi. Tapi ada 1-2 laki-laki nanti bisa melengking tinggi. Contohnya adalah Judika. Karena secara hormonal laki-laki itu akan bisa lebih ngebas karena faktor testosteron tadi. Nah, ketika tentang suara yang pertama nanti kita bedakan source suara dengan cara bersuara. Itu 2 hal berbeda. Source suara dengan cara berbicara itu 2 hal berbeda. Source suara itu artinya adalah ketika berbicara maka berlatihlah kepada siapapun itu bagaimana mengakses itu dari dada. Jadi contohnya begini. Ha, cek, kekuatan yang akan kita bahas
Kekuatan yang akan kita bahas ini sumbernya adalah dari rongga mulut. Kalau yang ini dari dada. Itu disebut dengan sos. Lalu yang kedua adalah dengan cara berbicara. Cara berbicara ini lebih kepada berdialog. Caranya begini, Pak. Terhadap default yang sudah ada sekarang ini, sering-sering menyimak salah seorang dan kemudian coba mimicking cara dia berbicara. Itu nanti sampai akan ketemu. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena para aktor ketika mereka diminta memperagakan aktor tertentu, mereka mampu berbicara seperti gaya mereka. Contoh di TV, para dubber. Kok bisa kemudian yang ada host dia meniru gaya suaranya kemudian Aagim, gaya suaranya kemudian Iwan Fals? Karena itu disebut dengan cara bersuara. Artinya ketika tadi bagi Pak Nanang adalah menganggap itu menjadi gangguan selama ini, kalau Bapak adalah, oh ini kayaknya gaya saya dianggap wanita, maka Bapak coba cari adalah yang laki-laki itu, coba dimimicking, tapi tetap menjadi diri sendiri. Di bagian yang mana? Coba tanya pada orang-orang terdekat, bagian yang mana di suara saya yang akan menjadi ini agak kewanitaan. Kalau tadi asumsinya kan itu kan, kok orang-orang menganggap saya wanita ya suaranya. Padahal saya ngomong biasa aja, nggak ada dibuat-buat, memang begitu stylenya. Karena ini style, maka diubah. Itu secara style. Jadi maksud saya, Pak Nanang, caranya bagaimana? Cara yang tercepat adalah mimicking, yakni meniru. Niru, apa yang ditiru? Ini Pak, apa yang ditiru? Iramanya. Tirulah iramanya. Sahabat-sahabat yang super. Itu beberapa orang gitu. Kemudian gaya-gaya Aagim. Gimana? Ada pertanyaan tuh? Itu disebut dengan gaya. Artinya adalah bagaimana cara melafazkan. Itu bisa diubah. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana tentang waktu? Untuk waktu Pak, maka dari awal sebutkan. Kalau memang kita sadar durasi saya ini 30 menit nih. Bapak dan Ibu, saya akan ngomong selama 30 menit dan kita akan sampai pada. Apalagi kalau waktu saya tadi udah disampaikan, kita cuma waktu 40 menit lagi. Tadi udah diingatkan tadi. Itu memudahkan audien untuk siap menerima. Syaratnya bagi kita, ketika waktunya memang nggak sampai, maka apa yang kita lakukan? Momen terakhir itulah untuk kita jump conclusion, inti pesan yang harus kita sampaikan. Caranya seperti itu. Begitu kurang lebih Pak Nanang. Siap. Pak Seno, bisa dibuka mic-nya Pak? Bapak. Terima kasih. Ada dua orang yang mengajukan izin bertanya, yaitu Ibu Rahayu Rusdiana dari Bontang. Wah, ini dari Kalimantan Timur dua-dua. Tapi satu lagi adalah dari Tanjab, Ibu Maria Ulfa. Kalau begitu saya mohon izin Bu Maria Ulfa lebih dahulu karena tadi Pak Nanang dari Kalimantan Timur. Bu Maria Ulfa dari Tanjab Tim, dipersilakan. Pak Seno mohon izin waktunya untuk berapa menit, mohon di reminder biar sama-sama kita bisa fokus. Baik, kita masih punya waktu kira-kira 10 sampai 12 menit lagi Pak. Siap, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Seno, terima kasih Pak Rahmat. Materi sangat menarik dan saya pun antusias ingin bertanya. Ini seperti yang saya dari awal itu sudah ada unsur-unsur dari public speaking, tadi ada verbal, vokal, visual. Ini bagaimana Pak penerapannya jika kita dalam keadaan fisik tidak sempurna? Tadi seperti yang saya lihat garis besarnya itu sempurna. Ini bagaimana kiat-kiat dari Mas Rahmat agar kami atau kita atau orang lain yang fisiknya tidak sempurna mampu menjadi public speaking yang baik dan benar? Kayak saya Bu ya. Baik, cukup kiranya Bu Maria Ulfa. Silakan Pak Rahmat. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah perlu juga kita sadari kita ini adalah manusia, bukan robot. Saya pernah momen adalah dalam keadaan pernah kena sariawan, itu bibir atas bawah, di bawah lidah kena sariawan dan pipi kanan. Pokoknya sariawan lah. Yang terjadi adalah ya kita hanya bisa all out semampu kita di titik itu ya sudah, dan kemudian kita acceptance dengan kondisi itu. Dan kalau memang sudah tidak mampu untuk mengajar, ya kita perlu asertif untuk mengatakan mohon maaf tidak bisa untuk melanjutkan. Jadi bagi saya adalah menganggap ini adalah ketika dalam konteks sakral bagi ibadah muslim salat
imam itu tiba-tiba suaranya hilang itu bisa mundur digantikan, apalagi konteksnya kita adalah public speaking seperti ini. Kenapa? Sebab ketika kita memang sadar tidak fit dan pesan nanti menjadi tidak sampai, maka lebih baik kita mencarilah pengganti. Tetapi kalau memang kita menganggap adalah masih faktor lelah saja, itu lebih kepada teknis. Kalau faktor lelah, tips-tipsnya adalah yang sering dilakukan, perbanyak konsumsi buah, jus. Jus itu menjadi lebih mudah diakses, dan kemudian adalah perbanyak minum air putih dan tidak melakukan interaksi banyak ngomong. Itu biasanya tips bagi para trainer yang mereka harus ngajar beberapa tempat, beberapa wilayah. Saya tanya sama mentor saya, Bapak kok bisa dari satu tempat ke tempat lain luar kota lagi? Tipsnya Mat, jangan pernah mau diservis kalau kamu di luar kota. Maksudnya, jangan mau dijemput, jangan mau diajak makan. Karena kalau udah dijemput, kamu nggak bisa menentukan arahnya kemana, kecuali kamu ngikut. Maka caranya langsung telepon, saya tidak perlu dijemput, tolong pastikan saja bahwasanya di sana ada taksi, saya akan berangkat sendiri. Dengan begitu kamu akan leluasa dari bandara, langsung masuk hotel, tidur, dan kemudian udah mengatakan makan saya sendiri. Sehingga kalau kamu mau tidur, mau jam berapapun, terserah kamu. Ternyata itu cara beliau. Tapi ketika melayani makan malam, percayalah itu makan malamnya nggak akan sebentar. Lama ngobrolnya dan energi di sana akan hilang. Itu tip-tip bagaimana cara kita mensiasati. Contoh lain adalah begini contohnya. Faktor beberapa orang nggak bisa ngomong huruf R, cadel. Itu bukan problem. Maka di huruf-huruf tersebut paling dipelankan. Penyebutan hurufnya adalah R-nya pasti nggak akan muncul. Maka adalah diperlambat di sana. Saya punya mentor vokal, dia ngomong, saya punya problem sebelum huruf S itu saya susah untuk mengungkapkannya. Dia sangat menguasai untuk mengungkapkannya itu nggak ngomong huruf R. Sebelum huruf S, saya itu agak susah untuk mengungkapin. Lalu bagaimana cara saya? Memperlambat kalau udah ketemu huruf ini. Artinya, apapun menjadi problem fisik, maka siasati. Kalau memang udah nggak siasati, ganti. Caranya begitu. Baik, Pak Rahmat, terima kasih sekali tanggapannya. Ada satu lagi, Pak. Ibu Rasini dari Banyumas. Silahkan, Bu, membuka mikrofonnya dan langsung sampaikan pertanyaannya secara Terima kasih singkat. Pak Seno, terima kasih Pak Rahmat. Selamat siang semuanya. Maaf Bapak, saya ingin menanyakan problem saya sendiri. Ini saya sering melihat teman-teman bisa dengan mudahnya itu mengeluarkan humor ya, untuk lebih menghidupkan suasana gitu, membangun suasana juga ketika teman-teman sudah jenuh audien. Tapi saya sendiri tidak mampu itu. Pertanyaan saya, apakah itu bisa dipelajari atau kita sampai saya kadang-kadang sudah berusaha untuk memilih kata-kata yang sama ketika teman itu melempar kata-kata kemudian tertawa, tapi kata-kata yang saya lemparkan kok kelihatannya biasa-biasa aja gitu loh Pak ya. Menarik ini. Saya mohon Terima ini kasih, adakah Bu solusi Rasini. atau belajar dengan cara bagaimana gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Seno, Pak Rahmat. Ditanggapi. Sekian. Baik, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dulu dong ya. Saya punya problem yang sama terhadap hal tersebut, Bu. Saya acceptance akhirnya. Acceptance-nya adalah ya tingkat humornya saya tidak akan selebih daripada teman saya, maka bagian mana yang menjadi humor, yang bisa menjadi sebuah humor, itu coba dilakukan. Tapi paling saya hanya ingin menjawab, Bu, bagaimana tips saya dari kondisi serius dan kemudian sampai jadi humor. Beberapa konteks yang saya lakukan adalah dari diri kita terlebih dahulu memang adalah betul-betul bagi kita itu memang lucu itu. Itu tesnya harus kita dapatkan, pokoknya gitu. Walaupun kekhawatiran kita nanti begini Bu, di awal-awal adalah kayaknya garing deh kalau cuma saya yang lucu. Itu khawatir kita. Ketika vibrasi khawatir itu muncul, itulah yang dirasakan oleh orang lain. Caranya seperti itu. Makanya adalah saya melihat apa menyebabkan orang-orang humoris itu kok bisa diketawa betul, karena bagi mereka itu banyol sudah. Di kepala mereka sudah banyol gitu. Kemudian nggak ada orang ketawa gitu. Barusan nggak lucu ya? Ya sudah. Kita lanjutkan gitu. Paling mereka adalah ketawa yang di akhir gitu. Iya, di ujungnya aja. Di ujungnya aja. Tapi saya melihat adalah ini state of mind. Apa itu state of mind? Psikologisnya diri sendiri adalah memang ini adalah lucu gitu. Maka caranya untuk melatih sense humor, sering-sering nonton stand up comedy dan tertawalah.
Itu prinsip ya. Yang kedua, cari video-video adalah bagi orang lain bagi yang ketawa, bagi kita biasa aja. Berlatihlah supaya mendapatkan sense humor di sana. Sebelum kita mau humor pada orang lain. Dan itu ternyata agak lumayan, Bu. Pada saat saya mau menertawakan, kemudian saya sendiri, apa yang lucu tadi ya? Kan nggak ada, biasa aja. Saya jadi sadar, kok kayaknya saya menganalisis semuanya ya? Kok nggak bisa menikmati bahwa saya itu lucu aja sedikit gitu. Prinsipnya kembali kepada itu, Bu. Baik, Pak Rahmat, terima kasih. Baik, Bapak terima Ibu, kasih, Pak para Zeno, Pak Fasda, Rahmat. para Fasdos dan Fasnas yang hari ini bergabung. Kita punya waktu kira-kira 7 menit lagi untuk Pak Rahmat menyampaikan secara utuh apa yang akan disampaikan dan menjadi materi. Mohon bersabar kepada Bapak Ibu untuk sampai selesai lebih dahulu paparannya, lalu kemudian menyampaikan komentar, pertanyaan atau tanggapan setelah itu. Silakan Pak Rahmat. Terima kasih banyak Pak Seno. Bapak dan Ibu sekalian, ini menjadi bagian materi terakhir adalah karena tadi tentang nervous. Tadi ada beberapa yang saya baca chatnya, sempat juga adalah karena menganggap bahwasanya udah coba tapi kok belum berhasil. Ini teknik terapinya, ini teknik terapi. Ingat, ini teknik terapi mengatasi cemas. Apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu? Mengenal yang namanya sebuah teknik namanya lettering method. Bagaimana jika yang kita khawatirkan terjadi dan apa itu artinya. Dua hal ini kita challenge pada diri kita secara terus-menerus. Cara melakukannya adalah, ini cara melakukannya. 1, Bapak dan Ibu tuliskan apa saja yang terlintas dalam pikiran Anda kalau Anda akan berbicara di depan umum. Apa yang Anda takutkan. Anda tulis itu semua, lalu Anda analisa. Kira-kira itu stimulusnya faktor materi, faktor audien, atau lokasi. Contoh, takut salah, takut nggak dimengerti, takut tidak jelas, takut salah paham, takut ditanya sesuatu yang nggak saya persiapkan. Apapun itu, kenali betul. Yang perlu kita lakukan, kenali. Ini faktor psikologis, bukan teknis. Apa bedanya? Kalau teknis itu faktor keilmuan. Contoh, saya khawatir, suara saya udah jelas belum ya? Oh, berarti itu teknis. Tapi ada beberapa orang, saya sudah bersuara tapi kok merasa nggak nyaman ya? Itu namanya psikologis. Saya sudah belajar tapi kok merasa ada yang salah ya? Itu namanya psikologis. Kenali itu aja terlebih dahulu, mana yang psikologis, mana yang teknis. Kalau psikologis, maka atasilah dengan teknik ini. Sebagai contoh, saya pernah bertemu dengan salah seorang kepala cabang sebuah bank yang dia kalau ngomong di depan board of director, maka dia akan merasakan takut salah. Efeknya tidak bisa meyakinkan apa yang dia sampaikan. Lalu saya tanya, kalau ngomong di depan para manajer ataupun kepala cabang yang lain bagaimana? Biasa saja. Saya tanya apa yang ditakutkan? Takut salah, takut gak difahami. Yang saya lakukan kepada dia, ini teknik terapi habis sholat Jumat, duduk di pelataran masjid, lalu saya katakan apa itu takut dan cemas, segala macam saya jelaskan. Prinsip saya ngomong seperti ini, selama saya terapi, mohon tidak mencari solusi, tapi yang dilakukan adalah lawan atau lari terhadap ancaman apapun, respon apapun dengan 2 pertanyaan saya. Bagaimana kalau yang ditakutkan itu benar-benar terjadi? Apa artinya bagi Anda? Faham? Faham, kata dia. Lalu yang saya lakukan, tolong bayangkan sekarang Anda akan bicara di depan para direktur. Sudah? Sudah, anggap aja Anda melakukan sebuah laporan ataupun sebuah proposal. Tiba-tiba lagi Anda berbicara dan terjadilah salah bicara. Bayangkan itu? Sudah? Sudah, kata dia. Bagaimana kalau itu benar-benar terjadi? Dia jawab, orang-orang, para direktur jadi salah mengerti apa yang saya maksud. Apa artinya peristiwa ini bagi Anda? Para direktur salah mengerti. Saya membuat kesalahan. Bagaimana kalau itu terjadi? Dikejar terus. Anda membuat kesalahan. Saya dinilai tidak kompeten. Apa artinya direktur menilai Anda tidak kompeten? Saya tidak layak untuk berbicara di depan mereka. Saya tidak layak dengan posisi sekarang. Saya nggak pas dengan yang ada sekarang. Bagaimana kalau itu terjadi? Ketika Anda sudah dianggap tidak layak, performance saya bisa jatuh? Apa artinya ketika KPI Anda jelek? Ataupun KPI, performa Anda jatuh. Dia mengatakan, KPI saya jadi jelek. Ketika performa jatuh, maka key performance index saya ketika dinilai, maka akan menjadi jelek. Bagaimana kalau itu terjadi?
Ya, saya bisa dikeluarkan dari tempat kerja. Apa itu artinya? Ya saya nggak di sana lagi, udah dikeluarkan, ya benar. Lalu saya ajukan pertanyaan kepada dia, bagaimana kalau itu terjadi? Tolong bayangkan sekarang Anda benar-benar udah nggak kerja. Bagaimana kalau itu terjadi? Tiba-tiba terjadi imajinasi di kepala dia, udah nggak kerja. Macam-macam muncul, itu lama saya berikan waktu bagi dia untuk memikirkan, bukan takut salah lagi sekarang yang dikhawatirkan, tapi udah nggak kerja lagi. Lalu tiba-tiba terlintas di mulut dia muncul, masa anak istri nggak makan, masa rumah tangga berantakan, masa anak saya putus sekolah, masa rumah yang ada harus diambil lagi oleh bank. Nggak. Kalau itu terjadi Mas, saya akan cari kerja lagi di tempat lain. Saya yakin perusahaan masih menerima saya masih muda, kompetensi saya bagus kok. Saya yakin perusahaan akan menerima saya. Apa itu artinya bagi Anda? Ketika Anda yakin itu terjadi, Anda mampu bisa dapat kerja di tempat lain. Ya nggak apa-apa, bukan masalah. Lalu saya tanyakan kepada dia, so what the problem? Kalau itu bukan masalah. Tiba-tiba dia ngomong, ya juga Mas ya. Toh nggak ada permasalahan, apa yang perlu saya khawatirkan gitu. Lalu ini kunci penutup teknik terapinya. Ini pertanyaan saya kepada dia. Tolong bayangkan sekarang Anda benar-benar ngomong di depan umum ataupun depan BOD, lalu Anda ngomong dan tiba-tiba Anda melakukan kesalahan bicara. Ada salah ucap. Apa respon Anda mulai sekarang? Tiba-tiba dia menjawab, ya udah, jelaskan ulang kembali, apa susahnya sih? Respon dia terhadap takut salah menjadi berbeda, Bapak dan Ibu. Kenapa? Pola pikir dia sudah berubah dengan teknik terapi ini. Yang ingin saya katakan statement ini, siapapun bagi Anda yang nervous ngomong di depan umum, selama Anda sudah menguasai materinya, selama Anda tahu skill cara penyampaiannya, kalau Anda terjadi nervous, itu semualah pola pikir Anda. Bagaimana cara mengubah pola pikir Anda? Challenge terus-menerus cemas Anda. Bagaimana kalau itu terjadi? Apa artinya? Bagaimana itu terjadi? Apa artinya? Supaya cemas jadi takut, supaya Anda bisa mengambil sebuah keputusan, lawan atau lari. Ketika Anda confident, Bapak dan Ibu, ketika Anda menguasai apa yang Anda sampaikan, maka seluruh potensi Anda akan keluar. Sehebat apapun Anda ketika Anda nervous, maka potensi Anda nggak akan keluar. Bagaimana mungkin kita meyakinkan orang lain sementara diri kita sendiri tidak yakin? Maka di akhir Bapak dan Ibu ingin saya katakan, kuasai materi Anda, pelajari cara penyampaiannya, maka ketika Anda menyampaikan itu nanti, yang membuat orang itu yakin ternyata adalah bukan cara kita meyakinkan mereka, tapi cara kita meyakinkan diri kita sendiri bahwasanya apa yang kita sampaikan itu suatu hal yang benar, sesuatu yang kita sampaikan itu bagus, sesuatu yang akan kita sampaikan itu bermakna dan bermanfaat. Pada saat itu terjadi, maka insya Allah dengan sendirinya mereka akan yakin kepada kita. Saya Rahmat Syah, saya kembalikan kepada Pak Seno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat. Beri applause virtual kepada Pak Rahmat, narasumber kita kali ini sangat luar biasa dan menginspirasi. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita simak bersama, bahkan ada banyak pertanyaan yang belum bisa direspon. Bukan berarti bahwa pertanyaan Bapak Ibu tidak berbobot, tetapi waktu juga yang tidak bisa memungkinkan untuk merespon semua pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu para fasilitator hebat Tanoto Foundation, Pak Rahmat tadi sudah menyampaikan banyak hal. Kita berharap bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat menginspirasi kita, kemudian memberikan kita kemampuan baru, wawasan baru, keterampilan baru, dan tentu saja semangat yang baru agar kita semua bisa menerapkannya di tempat tugas kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, saya nanti bersama Pak Rahmat akan menentukan siapa di antara Bapak Ibu yang terpilih sebagai 2 orang peserta terfavorit, gitu ya. Saya punya calonnya, nanti
Tetapi Bapak Ibu, Pak Seno, untuk pemilihan dari panitia saja ya. Saya soalnya baik. concern ke konten. Oh, iya, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Kita mungkin akan menentukannya nanti, tapi Bapak Ibu sebelum ada pengumuman tentang 2 orang peserta terfavorit, ada beberapa informasi yang perlu Bapak Ibu tindak lanjuti. Yang pertama adalah terkait dengan presensi atau daftar hadir. Host, Pak Romi, tadi sudah membagi link Google Form untuk Bapak Ibu segera isi dan menyampaikan daftar kehadiran dengan mengisinya lalu mengirimkan kembali di Google Form pada link yang sudah ada di chat room. Yang kedua, Bapak Ibu nanti dimohon untuk menghidupkan video ketika akan ada sesi sebelum penutupan. Yang ketiga, Bapak Ibu mohon juga mengisi format evaluasi yang nanti akan dibagikan oleh Pak Bagio terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Rahmansyah ini. Itu barangkali Pak Bagio, bagaimana sudah siap menyampaikannya? Pak Seno, itu ada juga tadi saya sempat kasih nomor handphone. Nanti kalau memang ada hal mau ada didiskusikan, monggo silahkan. Oh baik, terima kasih. Itu tadi informasi tambahan dari Pak Rahmansyah tentang nomor handphone yang nanti bisa dihubungi terkait dengan mungkin sebagian dari Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi lebih jauh dengan Pak Rahmat. Ibu Bapak sekalian, silakan saya memberi waktu dan kesempatan kepada Ibu untuk mengisi daftar hadir lewat Google Form. Silahkan. Pak Seno, link evaluasi sudah saya bagikan. Ada pertanyaan dari Pak Dendi Satria Buana. Apakah untuk staf itu ikut mengisi evaluasi atau tidak? Untuk staf sepertinya tidak perlu mengisi, Pak. Untuk staf tidak perlu mengisi, apakah itu PC seperti Pak Dendi ataupun staf lain di provinsi ataupun Jakarta. Jadi ini hanya diperuntukkan untuk Fasnas dan Fasdos serta Fasda saja. Silahkan Bapak Ibu, ada waktu. Bapak Ibu, link untuk kembali, evaluasi sudah dibagikan, sudah ada di chat, silahkan. Ada pertanyaan dari Ibu Lili Kuswanti, Pak Rahmat, nomor handphonenya dibagikan di mana ya Pak? Terima kasih. Oh oke, berarti izin saya share untuk saya ini ya. Baik, silahkan Pak. Ya. Sambil Bapak Ibu mengisi Google Form presensi ataupun Google Form evaluasi, saya juga ingin menyampaikan bahwa ada materi yang sudah disampaikan oleh Pak Rahmat tadi, dan juga mohon izin kembali kepada Pak Rahmat untuk bisa membagikan isi presentasi Bapak kepada para peserta yang sejak tadi memang menginginkan untuk diberi. Monggo silakan Pak, di-sharekan sebanyak-banyaknya pada siapapun boleh. Terima kasih, insya Allah sangat bermanfaat bagi kami. Ini nomor handphonenya Bapak dan Ibu, WA saya 0815 11 44 81 47. Kalau nanti sempat di WA mohon disebutkan nama saja kepada saya, kemudian dari Tonoto Foundation untuk saya mudah save-nya gitu. Ya, baik Bapak Ibu, ada di slide ya nomor dan kontaknya Pak Rahmat. Silahkan bagi Bapak Ibu yang memerlukannya untuk bisa dilihat kemudian disalin. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah tibalah saatnya kita mengakhiri pertemuan webinar interaktif dalam rangka Tanoto Facilitator Gathering 2020
bertema pendidikan berkualitas, demonstrasikan dan sebarkan.